Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Rian, Pak, dari Bandung. Rian Dari Bandung. Saya pengen kesini dari lama-lama gitu, Pak. Udah dari 4 bulanan lah. Cuman ada aja halangannya, Pak. Saya gini, Pak. Saya ada masalah gitu sama orang. Udah hampir setahun. Yang awalnya saya nolong dia, tapi dia malah ngejebak saya gitu, Pak. Sampai saya dilaporin ke polisi gitu. Sampai akhirnya mental saya hancur. Usaha juga saya hancur, Pak. Karena saya nggak bisa urus usaha saya. usahanya apa? Saya punya laundry, Pak, udah 7 tahun saya jalan dan hancur selama 2 bulan. Saya kesini udah pengen gitu, tapi ada aja halangannya tadi pagi saya bilang. Sampai tadi pagi saya ada aja halangannya sampai saya mimpi ada orang gantung diri di pohon duren, Pak Haji. Terus Kenapa nggak di pohon toge? dia gantung diri di pohon duren yang jalannya sering saya lewati. Terus saya ngelihat yang gantung diri itu jiwanya ada gitu di orang-orang yang ngeliatin gantung diri itu. Terus dia nunjuk ke saya gini, gara-gara kamu katanya. Malah saya yang disalahin, padahal saya nggak punya masalah apa-apa gitu sampai hidup saya kayak gini gitu, Pak Haji. Saya sekarang jujur ini bukannya saya muka aib, saya punya uang 150.000, Pak Haji, buat bayar utang, buat biayain anak saya, buat bayar rumah juga, Pak Haji. Saya kesini, la haula bismillah, saya mau minta pertolongan dari Pak Haji, gimana caranya biar saya bisa hidup kayak seperti dulu lagi, Pak Haji. Rezeki saya lancar lagi, saya bisa usaha lagi, bisa buat bayar utang, semuanya lah bisa lunas. Kalau bisa saya minta 10 miliar, Pak Haji. Caranya gimana? Caranya gimana, Pak Haji? Gantung diri. Gantung diri bukan masalah jadi selesai, Pak Haji. Saya masih punya iman, saya masih punya orang tua. Itu kan tadi gantung diri di pohon duren. Ya. Kamu di pohon toge. Nggak bakal kuat kayaknya, Pak Haji. Albasiah mungkin masih kuat saya. Gampang lah. Jadi kamu bikin takjub Allah dengan cara bangun jam 00, senyum, mandi pagi pakai pandan 9 lembar, sholat tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau kamu cuma baca Quran doang, saldonya di bawah 10 M. Tapi kalau kamu baca Qurannya 12 juz, saldonya di atas 10 M. Seperti Pak Haji Roni. Pak Haji Roni per hari penghasilannya 600 juta per hari. Anaknya masih muda, umurnya baru 20 tahun. Penghasilannya udah 100 juta. Dia praktekin ilmu RDAY. Gurunya sama, ilmunya RDAY sama. Dia terkabul, kamu juga terkabul. Insya Allah, Pak Haji. Harus. Amin. Ya, kedua, kamu mulai malam ini copot celana dalamnya, lempar. Kamu nggak pakai, nah puringnya celana dalamnya, puringnya celana panjang kamu robek. Ini berlaku semua. Kantong saku, Pak Haji. Ya, kantong sakunya nih dibolongin nih. Nih kantong saku dibolongin. Kamu remes, buat salaman sama semua orang. Kasih gue modal. Dari 100 orang yang kamu ajak salaman, 10 orang pasti ngasih modal. Pasti itu. Tapi ngomongnya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Jadi nanti koruptor di Indonesia titip duit ke kamu. Dia yang korupsi, kamu yang ditangkap. Tepuk tangan dong. Nggak, semua. Mas, saya lagi bikin sayembara. Siapa yang remes dan buat salaman
hajatnya terkabul, dapat bonus 1 miliar tunai. Nah, lo coba praktekin. Remes. Misalkan Bapak dan Ibu pengen punya tanah. Tanah kamu jadi milik saya. Tanah kamu jadi milik saya. Nanti jadi milik si bos. Ini berlaku buat semuanya. Dalam waktu 99 hari praktekin. Jangan pakai celana dalam. Sebelah kan tanah orang nih. Sebelah tanah orang. Sampai kapanpun nggak akan dijual tanahnya sama Pak Haji Dwi. Kata dia. Nah, nggak mungkin dijual kata dia. Tapi kan saya nggak goblok. Saya remes, zek. Nah, saya pegang pagernya. Jadi milik saya. Jadi sekarang jadi milik saya. Bos lihat deh. Kapan lo muter, itu udah jadi milik kita. Kok bisa? Ya itu ilmu kearifan lokal. Itu tanpa bayar, tanpa beli bisa jadi milik. Sip, tepuk tangan dong. Yo, ibu apa? Ya. Aduh, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya PD. Dede. Pidar. Ya. PD. Nah, saya udah cobain semua ilmunya Pak Haji. Ya. Memang itu terkabul. Udah Ya. 5 macam saya cobain. Memang terkabul. Tapi satu yang nggak terkabul, belum terkabul. Kita mau pingin centong sama uang bibit. Oh nggak usah Bu, ibu nggak penting centong ya, nggak pakai uang bibit. Yang diperlukan kan tadi saya nggak ngomong centong. Oh iya, itu udah kita cobain. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Ya udah. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Solihin dari Bekasi Utara. Ya. Tanggal 18 hari Jumat yang bulan Oktober, saya ketemu YouTube-nya Bapak. Awalnya saya melihat zikir penghasil rezeki yang banyak. Ya, zikir terus ya, saya scroll ke atas YouTube tersebut ada RDAY. Saya perhatiin RDAY. Nah hari Minggu RDI nggak ada zikir ya? enggak, udah di scroll di YouTube itu scroll. ada RDAY. Nah saya tonton itu RDAY. Nah ketika itu hari Minggu saya ajak anak istri saya ke sini sampai maghrib. Ketemu anak yatim. Ketemu anak yatim tulis hajat. Nah alhamdulillah terkabul Pak Haji. Hajatnya? Hajatnya iya. Debt collector yang cegat saya malah nawarin pinjaman uang. Bapak mau pinjam duit berapa dari saya? Saya buat bayar bulan ini aja dulu. Bapak ada uang berapa? Ada uang 2 juta. Udah berhubung bunga Bapak ada 3.200.000, saya ada 3.200.000 nih untuk 5.200.000. Ya deh Pak, gak apa-apa saya ambil. Utang Bapak dibayarnya sama debt collector? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Bapak meraktekin ilmu RDI apa tuh debt collector bisa? Minta doa hajatnya apa? Sama anak yatim. Anak yatim ya, Ya. belum ketemu Pak Haji. Makanya waktu ketika hari Jumatnya tanggal 25, saya kesini malam Jumat itu. Ya. Nah, ketemu sama Pak Haji dikasih centong. Nah, saya usap-usap itu centong itu, terus saya mandi pakai daun pandan. Nah ketika tanggal 1 malam Jumat itu mau datang ke sini, ketangkep saya sama polisi. Ketangkep? Iya, gara-gara ganjil genap. Nah, tapi karena saya bilang, Pak saya supir Grab. Saya supir Grab. Iya, tapi saya udah sering kan mandi pakai daun pandan. Pandan. Suruh puter balik, saya nggak mau nangkep kamu, puter balik. Nah, alhamdulillah Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Iya. Emang dasarnya orang mandi pakai pandan ada aja kemudahan. Iya, Supir saya juga begitu. Harusnya kan ganjil genap kemarin, ketemu juga sama polisi. Polisinya pas nengok ke belakang lagi. Lewat tuh. Iya, saya suruh Ada puter aja. itu di Gede apa di jalan Mungkin Industri, kayaknya pas Gunung Sari. polisinya lagi gatel kali ya. Jadi Iya. nengok. Akhirnya penumpang saya minta diturunin di MGK Mall Glodok Kemayoran. Kemayoran. Nah, dia nongkrong di situ ganti mobil. Saya bengong aja, gimana ini caranya, gimana ini caranya. Nah kemudian nggak jadi saya ke sini. Nah inilah malam ini saya bersama istri.
istri saya ke sini. Ke sini. Karena apa? Memang udah anugerah banget saya ke sini datang. Ya. Banyak tagihan. Banyak tagihan. Kenapa nggak kamu colek alat kelamin istri? Kamu taruh di mulut kamu. Malu. Cair 1M. Malu dia, takut. Oh takut. Nggak apa-apa, nyoleknya di atas pohon. Ya, begitu Pak Haji, testimoni saya. Boleh, sip, Alhamdulillah. tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yuk. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Saya dari Aceh sama temen ya. dari Aceh. Iya Aceh Timur. Aceh Timur. Iya serba gratis. Aceh Timur tuh kabupatennya mana tuh? Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Banda Aceh. Banda. Bukan Kabupaten Aceh Timur. Ya, Iya. Terus datang kemari serba gratis. serba gratis. Iya. Tiket Apa pesawat. penyebabnya bisa gratis? Awalnya saya praktek ilmu LDAE karena ketemu di YouTube Pak Haji. Sampai saya pakai CD di kepala, mandi pandan, bangun jam 00, minum pandan. Tapi sempat dibilang sama anak saya, mama udah kena sirik katanya gitu. Mama udah kena sirik. Udah dengerin Pak Haji. Tepuk tangan dong. Jadi saya bilang, iya kita lihat dia kontol gede, memek gede. Kita kan dari kontol gede, memek gede. Iya, kita nih kadang menghujat kontol gede, memek gede. Padahal kita lahir dari perpaduan antara kontol dan memek. Kecuali kalau dia nggak berpadu, tidak akan lahir kita. Masa kita lupa sama nenek moyang kita? Itu kan nenek moyang kita, neneknya si memek. Jadi Pak Haji saya beli, Yes, memek gede apa? jadi saya beli centong Pak Haji. Karena Ya. saya nggak ada centong, saya Ya. beli centong yang harga 12.000. Kan Pak Haji bilang jangan mahal-mahal ya. Jangan. Tapi yang bukan seperti bentuk yang di sini, ya udah saya keruk itu duit. Ganteng, manis, bidadariku yang cantik, masuk rekening ya, atas izin dari doa Allah Subhanahu wa taala, karomah barokah aminnya anak yatim RDAI Pak Haji Dwi Susanto, pimpinan anak yatim Kandang Embe. Tapi nggak banyak Pak Haji yang masuk. Nggak Saya apa-apa, panggil, nanti saya kasih centong yang asli. terus, Gratis, semuanya dapat. saya alhamdulillah saya dapat uangnya 800. Saya kirim kemari, tapi saya nggak ngerti waktu itu kirim hajat gitu ya, langsung aja kirim, nggak ada kirim hajat gitu ya. Ya. Terus saya bilang saya pasti kaya raya tajir melintir, Ya. saya pasti kaya raya tajir melintir. Terus Kayaknya nanti dulu, melintir dulu memeknya. jadi saya pas lihat Mas Abi yang bunuh diri itu, Ya, dia kan tanpa uang datang kemari ya Pak Haji. ya, Terus saya sebut waktu itu kan, saya juga pasti bisa seperti Mas Abi. Saya kan nggak ada duit, saya juga bisa dengan seperti Mas Abi gitu. Ya. Saya datang gratis, serba gratis, makan gratis. Sekarang akhirnya ketemu serba gratis dan ketemu Pak Haji langsung pas di hari Jumat kemarin. Langsung ketemu Pak Haji, langsung bisa salaman Pak Haji, bisa ngobrol sama Pak Haji. Ini Jumat yang kedua saya datang. Nah, Pirpat secara langsung 10 juta ini yang saya bawa dari sana, dari Aceh. ya. Dan saya potong. Nekat nih mau maksain sedekah 10 juta. Iya. Privat 10 juta. Privat Wow, 10 tepuk juta. tangan dong. Dan saya juga pegang. Bu, enaknya nih Bu kalau kita privat 10 juta, kita bisa ngobrol berdua. Kenapa usaha kita hancur? Nah, kita bisa lihat tuh kenapa hancur. Oh, dia pernah bangun kuburan. Oh, dia ada tai lalatnya. Oh, dia pernah rumahnya dibuka atapnya, ngeblak. Oh, dia pernah bangun rumah, tapi dia belum ngawinin anaknya. Nah, jadi kan kita bisa kelihatan. Tapi kalau kita nggak privat, nggak bisa kan segini banyaknya gimana mau ngelihatnya? Susah. Emang mesti dipaksain Bu.
Iya. Privat 10 juta tuh paksain. Dia Pak paksa. Haji, kenapa kok usaha saya sampai minus? Ntar dilihat, oh memeknya mencong, nanti disporing. Gitu. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa.